Namaku Henny. Ini adalah pengalaman mistis yang paling saya ingat. Kejadiannya waktu awal kuliah. Kampus saya mewajibkan untuk tinggal di asrama selama 1 tahun pertama. Baru setelah 1 tahun, para mahasiswa boleh keluar dari asrama dan pindah ke kos. Sebetulnya saya cukup beruntung karena gedung asrama yang saya dapat adalah gedung yang paling baru. Jadi tidak seseram gedung yang bangunannya terlihat lama. Selama ini saya selalu menganggap kota tempat saya kuliah adalah destinasi wisata yang selalu menyenangkan untuk dikunjungi ketika akhir pekan. Suatu hari, salah satu teman SMA saya yang juga masuk kampus yang sama mengajak saya jalan-jalan keliling kota. Maklum, kita lagi norak-noraknya karena nggak nyangka akhirnya tinggal di kota yang selalu kita anggap tujuan untuk jalan-jalan di weekend. Akhirnya, kami yang biasanya selalu pulang ke rumah setiap weekend memutuskan untuk nggak pulang dulu dari Sabtu dan Minggu tersebut. Setelah pergi seharian, saya kirim pesan ke teman sekamar saya di asrama, apakah mereka semua hari ini ada di asrama atau pergi menginap di kamar teman mereka yang lain di daerah asalnya. Pesan saya tidak kunjung dibalas, sedangkan hari makin sore dan semakin malam. Saya agak panik karena asrama sepi dan di kamar hanya sendiri. Setelah menunggu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, suasana asrama makin sepi dan gak ada tanda-tanda teman asrama saya yang akan datang. Saya mencoba memberanikan diri. Kalau harus tidur sendiri ya gak masalah. Toh cuma semalam ini, pikir saya saat ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidur dengan posisi memeluk boneka menutupi wajah saya. Saat tengah malam, saya terbangun karena ada suara tertawa cekikilan tepat di belakang kuping saya. Saya langsung terbangun, tapi badan saya kaku, gak bisa gerak sama sekali. Untungnya, posisi boneka saya benar-benar menutupi muka. Saya gak berani untuk bangun saat itu. Saya paksakan untuk tidur lagi dan pura-pura tidak mendengar suara tawa tersebut. Ketika pagi hari, saya siap-siap mau marahin teman sekamar saya yang saya pikir usil tadi malam. Setelah dicek, ternyata saya sendirian. Teman saya baru membalas pesan saya bahwa mereka menginap di kamar teman asal daerah mereka di gedung asrama lain. Setelah sekian lama, saya kira saat itu saya cuma mimpi dan tidak pernah cerita soal ini ke siapapun. Sampai suatu hari saat lebaran, ada keluarga yang memang bisa dibilang punya indera keenam. Saat kumpul keluarga, om saya ini bercanda sambil bilang, Mbak Kun yang di asrama waktu itu cuma iseng mau kenalan aja kok, nggak jahat. Di situ saya speechless. Ternyata kejadian di waktu itu bukan mimpi. Lalu di gedung asrama ini juga ada urban legend yang terkenal, yaitu satpam terbang. Iya, asli satpam terbang. Walaupun terdengar agak konyol, tapi kalau sampai dinampakin serem juga sih.
Konon katanya, dulu ada satpam yang terbunuh saat memergoki maling di asrama. Setelah itu, arwah satpam tersebut akan mengetuk jendela kamar mahasiswa yang lupa menutup jendelanya di malam hari. Salah satu teman sekamar saya punya kebiasaan belajar sampai ketiduran. Masalahnya, ketika dia ketiduran lalu bangun-bangun, dia akan pindah ke kasur tanpa ingat untuk menutup jendela. Nah, saya yang sering kali terbangun tengah malam karena mendengar ketukan jendela dan akhirnya bangun untuk menutup jendela kamar. Tapi untungnya saya tidak pernah diperlihatkan dengan wujudnya. Bahkan kadang saya pura-pura gak dengar ketukan jendelanya karena males gak mau diganggu tidurnya.